Hai, welcome to YouTube channel RFD Production. Sebelum kita mulai, please support system for RFD Production menjelang 1000 subscriber. Anyway, thanks before buat kamu-kamu yang sudah subscribe terlebih dahulu, dan buat kamu yang belum subscribe, langsung aja subscribe di bawah ini. Anyway, aku tuh pengen ngebahas, dan ini kayaknya akan mewakili keresahan para orang tua, kenapa anak saya harus disekolahin di modeling school. Kenapa anak saya harus sekolah modeling, gitu ya. Intro dulu. Tips and trik, alangkah baiknya video ini jangan di skip karena ini akan memberikan edukasi kepada orang tua yang anaknya lagi ngebet untuk sekolah modeling. Nah, apa aja sih alasan yang paling penting supaya anak saya itu saya harus mensupport anak saya atau melarang anak saya untuk sekolah modeling gitu kan. Nah, di video kali ini semoga bisa membantu para orang tua supaya mensupport sistem skill anak-anaknya di zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu lagi happening banget tentang sekolah modeling atau tentang modeling. Apalagi ada di event Indonesia Next Top Model. Ini lagi hype banget di Indonesia tentang modeling. Yang pertama adalah kalau misalkan kita punya anak yang bisa dibilang masih anak-anak sekitaran TK sampai SD, itu mereka lagi fase-fasenya mereka lagi percaya diri, lagi senang selfie, lagi senang mix and match baju, apalagi kan dengan perkembangannya teknologi, semua tentang sosial media, semua tentang fashion atau misalkan modeling itu kan kayak gampang dicari kan. Nah, dari situlah kita harus lihat dulu usia anak dulu gitu. Kalau misalkan masih anak-anak itu mereka lagi fase-fasenya percaya diri. Nah, kira-kira perlu nggak sih anak saya disalurkan di dunia modeling? Satu. Yang kedua, kalau misalkan para orang tua memiliki anak memasuki masa remaja, kurang lebih di sekitaran masih SMP atau SMA, tapi saya ngerasa anak saya itu punya skill, but ini yang paling penting, anak saya itu pendiam, nggak percaya diri, tapi saya merasa bahwa anak saya itu punya potensi. Nah, ini perlu banget memberikan pemahaman kepada anak supaya sekolah modeling itu kan tidak hanya untuk jadi model aja, tapi membentuk rasa percaya diri supaya setidaknya deh gitu kan, kamu percaya diri dulu gitu. Sisanya mau kamu ditekunin di dunia modeling atau tidak, itu terserah. Nah, kalau untuk yang para orang tua nih mau menyalurkan anaknya yang kayak usianya masih TK sampai SD ya, aku ambillah sekitar usia atau kelas 6 SD. Sekiranya kita punya anak nih, anak kita itu ternyata sangat ekspresif, sangat hiperaktif, sangat ceria, sangat seneng selfie, lagi centil-centilnya, atau misalkan yang punya anak cowok lagi banyak gaya. Nah, itu bisa disalurkan gitu kan. Yang penting kita memberikan tempat untuk anak kita mengeksplor tentang apa yang dia suka. Selagi positif, sebagai orang tua pun harus mendampingi anaknya supaya karirnya pun jauh lebih baik lagi. Yang poin kedua, pahami tentang minimal usia anak untuk sekolah modeling. Kadang-kadang ada sekolah yang syarat mutlaknya itu pengennya di usia 6 tahun, ada juga yang syaratnya tuh pengennya nggak apa-apa lah yang 3 tahun sampai 5 tahun. Tapi kalau misalkan yang 3 tahun biasanya bingung gitu kan. Ini cara ngebentuk anaknya gimana kalau misalkan dia sekolah ini. Ini buat para orang tua nih untuk yang punya anaknya sekitar 2 sampai 4 tahun atau sampai 5 tahun, sekiranya dia belum pandai bersosialisasi, nggak apa-apa tahan dulu pada saat usia 6 tahun. Lebih muda, lebih bagus gitu, asalkan
biasanya ada toleransi dari pihak sekolah modeling kayak ini anaknya nggak masalah kan kalau dipisahin antara orang tua sama anaknya gitu kan, biarkan anaknya bersosialisasi pada saat kegiatan modeling berlangsung. Jadi pahami dulu ya gitu kan. Terus kalau misalkan usia saya sudah 20 atau misalkan lebih dari 20, gimana masih bisa ngasih sekolah modeling? Sebetulnya untuk sekolah modeling itu yang paling utamanya adalah membentuk rasa percaya diri supaya kamu itu bisa bersosialisasi dengan mudah gitu. Jadi is okay, mau kamu usia anak-anak atau misalkan mau kamu usia udah lebih dewasa is okay. Tapi ini video ini adalah konteksnya untuk para orang tua supaya fokus nih, ini gimana nih anak saya perlu nggak sih masukin sekolah modeling gitu kan. Yang ketiga, tujuannya apa ketika para orang tua mendengar anak-anak bercerita, mah aku pengen sekolah modeling gitu kan. Nah ini pahamin dulu nih untuk para orang tua, ini tujuannya apa nih gitu kan. Sekolah modeling itu tidak hanya untuk kamu untuk jadi seorang model aja gitu kan. Pelajari dulu kebutuhan anak. Apakah anak itu membutuhkan sekolah modeling itu supaya minat bakatnya tersalurkan, atau sekolah modeling itu yang penting anaknya confident, percaya diri aja gitu kan, udah cukup gitu. Nah itu sebagai orang tua pun juga harus bisa meminimalisir atau misalkan memenuhi kebutuhan anak. Apakah anak saya itu memang ada minat atau bakat di dunia modeling, atau anak saya itu hanya untuk membentuk postur badan atau bisa memakai heels nih buat para orang tua yang punya anaknya tomboy. Masukin aja di sekolah modeling. Soalnya waktu itu aku pun dulu masuk sekolah modeling itu gara-gara itu. Aku terlalu tomboy. Nah, sebagai orang tua harus memahami apa yang dibutuhkan untuk anak saya gitu kan. Atau ini hanya supaya anak saya itu belajar confident aja. Karena at least yang aku pelajari di sekolah modeling itu intinya adalah pembentukan rasa percaya diri. Terus membentuk badan supaya memiliki postur yang menarik gitu kan. Ya sisanya kalau mau jadi model atau enggak ya terserah gitu kan. Tapi kalau untuk yang usia yang masih anak-anak, ya udah, kalau memang itu minat kamu, bakat kamu dan kamu suka dan kamu pengen fokus di dunia modeling, ini sebagai orang tua support terus supaya anaknya menjadi model. Yang keempat, ini yang selalu sering sekali aku temuin. Orang-orang nggak tahu bedanya sekolah, agensi, sama komunitas. Kalau para orang tua sangat senang mensupport anaknya, saran aku lebih baik sekolah aja. Supaya dibimbing dari awal dan dia lebih paham bagaimana caranya untuk menjadi seorang model. Tapi kalau misalkan gak ada minat untuk jadi model, is okay. Yang penting kamu confident dan kamu punya rasa untuk pengen fokus ke cita-cita yang lain gitu kan. Di modeling itu yang paling penting sih fokus sih yang paling penting gitu. Walaupun cuma belajar jalan doang, pose doang, walaupun ya secara terlihat belajar itu, tapi kalau langsung di dunia modelingnya, dunia kelas modelingnya itu banyak banget yang dipelajari gitu. Nah kalau sekolah kan kita mengajarkan murid-muridnya dari awal sampai akhir. Kalau komunitas itu kan kayak cuman perkumpulan aja yang memang suka dunia modeling, jadi kayak learning by doing ya gitu. Tapi kebanyakan nggak bisa bedain, kebanyakan ya kalau misalkan ada komunitas yang paham tentang dunia modeling itu ya is okay, bagus gitu kan. Tapi yang baru nih, komunitas modeling yang baru gitu kan, mereka hanya memikirkan belajar otodidak gitu kan, nggak terstruktur. Jadi kalau komunitas kan kayak nggak terstruktur gitu. Terus bedanya sama agensi juga, kalau agensi itu lebih condongnya disalurkan, diberi job gitu. Nah, buat para orang tua yang punya anaknya tapi tidak bisa basic modeling dan pengen sekali anaknya disalurkan untuk dapat pekerjaan, saran aku sekolah modeling dulu gitu, supaya nggak kesulitan nih buat agensi-agensi untuk mempromosikan modelnya gitu guys. Oke? Yang kelima, ini wajib banget buat para orang tua yang ingin mensupport anaknya di sekolah modeling. Aku agak takut sih ya. Yaitu adalah harus pandai mengatur
keuangan. Jadi sesuaikan keuangan mami-mami ya, terutama mami-mami yang sangat seneng banget nih, excited untuk menyalurkan anaknya di sekolah modeling, di sekolah modeling. Ini atur keuangan sebaik mungkin, jangan sampai kayak membuang-buang uang juga yang nggak perlu gitu kan. Aku rasa gitu kan. Jadi kalau kata orang tuh sekolah modeling itu mahal, nggak juga sih, gimana kitanya yang pintar untuk mengatur keuangan. Yang mahal tuh ya yang aku pelajari, yang mahal itu high heels, itu wajib, itu kan kebutuhan wajib dalam setiap model. Terus yang kedua make up, terus skincare supaya kulit kita pun tetap bagus gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa pintar-pintar mengatur, sebetulnya itu yang bikin mahal gitu. Misalkan kayak baju tuh sebetulnya jangan dilihat dari merek gitu. Yang penting stylenya bagus, kamu punya style bagus, terus kamu enjoynya jadi yang tomboy gitu, terus yang cowok senengnya yang simple gitu. Asalkan enjoy. Nah itu di situ di modeling itu yang ditekaninnya adalah be yourself, tetap jadi diri sendiri dan tetap percaya diri. Tapi ini harus pintar-pintar mengatur keuangan gitu kan. Terus kalau misalkan belajar di sekolah modeling, kenapa mahal? Nah, gini, sebenarnya setiap sekolah modeling itu beda-beda biaya. Ada yang murah, ada yang sedang, mahal enggak, murah enggak, ada yang mahal banget gitu kan. Itu tergantung dari kondisi keuangan para mami-mami. Asalkan si pihak sekolahnya punya relasi yang baik terhadap sekolah modeling lain supaya tersalurkannya juga dengan baik gitu. Yang keenam, carilah sekolah modeling yang punya basic modeling. Itu yang pertama. Yang kedua, punya basic ilmu tentang psikologi gitu. Karena ilmu modeling itu adalah ilmu pembentukan manner, pembentukan attitude, pembentukan behavior dan karakter. Nah, di situ pun juga sebagai kita mengajarkannya secara terstruktur. Carilah sekolah modeling yang bisa mengajarkan anak kita secara terstruktur gitu. Nah, kebayang nggak sih kalau misalkan nih para coach dia tidak punya basic psikologi. Nah, sebagai guru kita harus bisa memahami beberapa karakter murid gitu. Yang pertama adalah anak yang auditori, anak yang visual, dan anak yang kinestetik gitu kan. Bagaimana caranya ketiga karakter itu mereka punya kualitas yang bagus dan mereka bisa berhasil dengan passionnya masing-masing. Di dunia modeling itu tidak hanya runway, tidak hanya photoshoot aja gitu kan. Ada TVC, ada billboard, ada brand ambassador, ada foto majalah, dan lain-lain gitu. Nah itu akan membantu para orang tua nih, ini akan membantu juga nih para orang tua untuk mensupport sistem anaknya supaya berhasil jadi seorang model gitu. Yang ketujuh, carilah sekolah modeling yang sangat memahami bakat dan minat si anak gitu kan. Karena ketika si anaknya udah lulus nih, udah belajar sekolah modeling nih gitu kan. Jadi kan pasti butuh saran nih anak saya lebih cocoknya kemana, apakah lebih cocoknya ke catwalk atau ke majalah atau ke yang mana gitu kan, atau ke TVC gitu kan. Karena itu dapat membantu si orang tua tuh terus mensupport supaya anaknya berhasil. Dan yang terakhir, ini untuk para orang tua nih, bahwa kalau misalkan kita udah memasuki anaknya sekolah modeling, support terus semaksimal mungkin, jangan setengah-setengah, dan gak ada cita-cita bisa terlaksana dengan instan. Walaupun kayak jadi model gitu kan, aku udah jadi model majalah, cari lebih step lagi, dan kalau bisa tuh lebih tinggi lagi gitu kan, supaya anaknya bisa tersalurkan dengan baik. Anyway, thanks untuk kamu dan untuk para orang tua nih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa support. Kita bentar lagi mau 1000 subscriber. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kira-kira nanti video selanjutnya apa lagi ya? Bye-bye!